Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Faruroji dengan NPM 251000314. Saya dari kelas H akan mempresentasikan tentang demokrasi Pancasila. Mohon maaf bila banyak salah dan banyak kurangnya. Demokrasi Pancasila. Pondasi Indonesia modern, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang menjadi pilar utama bangsa Indonesia, mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya dan agama dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Sistem ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, berlandaskan pada 5 prinsip dasar yang menjadi identitas kebangsaan. Apa itu demokrasi Pancasila? Konsep dalam sejarah singkat, definisi dan karakteristik demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional yang berdasarkan pada prinsip musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong. Dengan mengakui keberagaman serta menghormati hak asasi manusia. Ini bukan sekedar sistem politik, melainkan cara hidup berbangsa dan bernegara yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah perjalanan historis. Konsep ini lahir dari pemikiran para pendiri bangsa sebagai jalan tengah antara demokrasi liberal dan demokrasi totaliter. Perkenalkan secara resmi pada era Orde Lama dan diperkuat pada Orde Baru. Demokrasi Pancasila terus beradaptasi seiring dengan dinamika zaman, menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. 5 sila sebagai pilar. Yang pertama, penjelasan masing-masing sila dalam konteks demokrasi. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui keberadaan Tuhan dan kebebasan beragama, memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan berjuang menjunjung tinggi martabat manusia, kesetaraan dan keadilan, menolak segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, mempersatukan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mendorong musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan pemerataan kesejahteraan, hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Peran demokrasi Pancasila dalam pembangunan nasional, stabilitas politik, dan pembangunan demokrasi Pancasila menyediakan kerangka kerja untuk menjaga stabilitas politik yang krusial bagi keberlangsungan program pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerataan kesejahteraan melalui prinsip keadilan sosial. Sistem ini mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup. Pembentukan karakter bangsa. Nilai-nilai Pancasila membentuk karakter warga negara dengan beretika, bertanggung jawab, dan memiliki semangat gotong royong, mendukung kemajuan bangsa secara holistik. Studi kasus implementasi demokrasi Pancasila dalam kebijakan publik Musyawarah, yaitu wujud musyawarah mufakat, musyawarah perencanaan pembangunan. Musyawarah adalah contoh nyata bagaimana prinsip permusyawaratan diimplementasikan.
Wujud musyawarah. Mufakat musyawarah perencanaan pengembangan yang dalam kurung musrenbang adalah contoh nyata bagaimana prinsip permusyawaratan diimplementasikan. Masyarakat secara langsung terlibat dalam perumusan kebijakan pembangunan di tingkat desa hingga nasional, memastikan aspirasi rakyat terwakili. Kebijakan afirmatif action, berbagai kebijakan afirmasi seperti beasiswa untuk daerah terpencil atau program subsidi untuk petani, mencerminkan nilai keadilan sosial. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk berkembang. Tantangan dan peluang demokrasi Pancasila di era digital. Tantangannya itu ya hoax dan polarisasi, penyebaran informasi palsu, dan kecenderungan polarisasi di media sosial dapat mengancam persatuan dan mengikis semangat musyawarah mufakat. Yang peluangnya adalah partisipasi digital teknologi. Digital membuka peluang baru untuk meningkatkan partisipasi publik, mempermudah akses informasi, dan memperkuat transparansi pemerintahan. Tantangannya yaitu keamanan siber, ancaman siber terhadap sistem pemerintahan, dan data pribadi warga menjadi isu krusial yang memerlukan penanganan serius. Peluangnya yaitu inovasi kebijakan era digital, mendorong pemerintahan untuk berinovasi dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Partisipasi aktif masyarakat yaitu kunci keberlanjutan demokrasi Pancasila. Pemilu dan suara rakyat menggunakan hak pilih dalam pemilu adalah bentuk partisipasi paling mendasar untuk menentukan arah bangsa. Musyawarah dan dialog terlibat dalam diskusi publik dan memberikan masukan konstruktif dalam setiap forum musyawarah. Gotong royong, komunitas aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong di lingkungan sekitar untuk memperkuat ikatan komunitas. Pengawasan dan kritik, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan menyuarakan kritik yang membangun demi perbaikan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya adalah memperkuat demokrasi Pancasila untuk masa depan. Komitmen dan konsistensi memperkuat. Demokrasi Pancasila membutuhkan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi dan inovasi. Edukasi berkelanjutan tentang Pancasila dan inovasi dalam implementasinya akan memastikan sistem ini tetap relevan dan kokoh menghadapi tantangan global. Dengan partisipasi aktif dan bersemangat kebersamaan, demokrasi Pancasila akan terus menjadi fondasi kuat bagi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.